Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada. Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini merupakan kelanjutan dari perbincangan kami terdahulu, yaitu tentang mengapa anak bersikap negatif. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, pada perbincangan terdahulu Pak Paul sudah mengungkapkan ada dua faktor mengapa anak bersikap negatif dan bagaimana kita memberikan teladan supaya anak bersikap positif, Pak Paul. Nah, ini supaya para pendengar kita bisa mengikuti perbincangan kita pada saat ini sebagai kelanjutannya. Pak Paul bisa menguraikan secara singkat apa yang sudah kita perbincangkan pada kesempatan yang lalu, Pak? Bisa, Pak Gunawan. Yang pertama adalah relasi orang tua yang penuh konflik akan cenderung menimbulkan sikap negatif pada diri anak. Kenapa? Sebab pada waktu orang tua berkonflik, maka suasana rumah akan penuh dengan ketegangan. Akhirnya anak akan hidup dalam ketegangan atau ketakutan. Nah, dalam kondisi takut, dalam kondisi tegang, si anak akan sukar melihat hal-hal positif. Dia cenderung melihat hal-hal yang buruk atau yang negatif itu. Juga, pada waktu orang tua bertengkar, sudah tentu orang tua akan menyoroti hal-hal negatif pada pasangannya. Akhirnya itulah yang dipelajari atau ditangkap oleh si anak. Yaitu waktu melihat seseorang, lihatlah yang negatifnya. Karena itulah yang didengarnya setiap hari tatkala orang tuanya bertengkar. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah, ada kalanya masalah muncul dalam kehidupan kita. Nah, bagaimanakah kita bereaksi terhadap masalah yang muncul dalam kehidupan kita? Ada orang tua yang bereaksi terhadap masalah secara positif, tapi ada pula orang tua yang bereaksi terhadap masalah secara negatif. Menyalahkan orang, tidak mau memikul tanggung jawabnya, misalnya juga mengutuki orang-orang di sekitarnya sebagai penyebab problem yang dihadapinya. Nah, kalau itu yang dilakukan oleh orang tua, maka pada akhirnya anak akan belajar hal yang sama. Kalau ada masalah muncul, maka dia akan bersikap negatif, menyalahkan semua orang, tidak bisa melihat jalan keluarnya, udah langsung kacau, stresnya langsung tinggi. Karena apa? Itulah yang dilihatnya dulu pada diri orang tuanya. Jadi, kalau saya boleh rangkumkan, dari kedua poin ini adalah, kalau kita mau menanamkan sikap positif pada anak, kita harus hidup positif. Ya, relasi kita harus positif antara suami dan istri, dan sikap kita pun terhadap hidup ini, terhadap masalah yang muncul dalam hidup, harus juga positif. Dan itu yang menjadi modal dalam menanamkan sikap positif pada anak-anak. Iya. Dan faktor berikutnya apa, Pak Paul? Yang berikut adalah, anak-anak akan lebih positif jikalau dia sering mendengar orang tua mengatakan hal positif tentang dirinya. Kebalikannya jadinya, kalau orang tua terus-menerus menyoroti hal negatif pada si anak, maka tidak bisa tidak si anak itu akan terkondisi hanya melihat hal negatif pada dirinya. Dan kalau dia sudah melihat dirinya negatif, otomatis atau besar kemungkinannya dia pun melihat hidup ini dari sisi negatifnya pula. Nah, salah satu hal yang seringkali ini dilakukan oleh orang tua yang menjadi bibit yang negatif dalam diri anak adalah, ada orang tua yang jarang memuji anak, Pak Gunawan. Kalau anak berbuat salah, langsung ditanggapi, langsung dikomentari, langsung dicela. Anak berbuat baik, anak berbuat hal yang positif, didiamkan. Nah, ada orang tua berkata, ya kalau memang udah baik, ngapain dipuji? Kalau dia berbuat salah, itu kita harus benarkan, kita harus koreksi. Nah, ini suatu pandangan yang tidak tepat. Sebab kenapa? Anak itu memerlukan keduanya. Anak memerlukan disiplin, sudah tentu itu betul. Tapi anak juga memerlukan pujian, agar dia bisa mengembangkan diri atau penghargaan diri yang juga positif.
Ya, karena itu mengata-ngatai anak atau mengolok-olok anak yang membuat anak itu malu itu sebenarnya menanamkan sikap negatif dalam diri anak itu, Pak Paul. Betul, akhirnya dia tidak melihat ada hal-hal yang positif pada dirinya. Dia selalu meragukan kemampuannya. Dia bisa nggak ya, bisa nggak ya, bisa nggak ya. Kenapa? Sebab pada akhirnya memang dia takut. Dia akan gagal. Nah, banyak anak-anak, Pak Gunawan, yang takut akan gagal. Kenapa takut gagal? Ada dua. Takut malu dan takut hukuman. Ada anak yang memang mungkin saja tidak dihukum ya secara keras oleh orang tuanya kalau tidak mencapai target yang diharapkan oleh orang tua. Tapi akan dipermalukan, akan dikata-katai, akan dibanding-bandingkan dengan anak-anak lain. Nah, itulah akhirnya ditanggung oleh si anak, rasa malu. Sehingga si anak bertumbuh kembang dengan pemikiran bahwa dirinya itu tuh ada yang kurang dan ada yang harus dibuat yang harus membuatnya merasa malu. Nah, kalau anak sudah mempunyai konsep berpikir seperti ini, bahwa ada yang nggak benar dengan dirinya dan seharusnya dia merasa malu, sudah tentu dia akan takut gagal. Daripada dia gagal dan ketahuan dan dibuat malu, akhirnya apa yang dia lakukan? Berhenti mencoba. Akhirnya apa yang dia lakukan supaya dia nggak usah mencoba? Semua hal dilihat dari sisi negatifnya. Dia akan mengungkapkan semua yang negatif untuk atau agar dia tidak usah mencoba melakukannya. Dengan cara itulah dia bebas dari kemungkinan dipermalukan. Atau yang tadi yang kedua yang saya sebut adalah dihukum. Orang tua kadang-kadang terlalu keras menuntut anaknya harus seperti apa. Nah, akhirnya anak-anak menjadi takut gagal, takut berbuat salah. Nanti hukumannya datang terlalu berat untuk ditanggungnya. Jadi apa yang akhirnya anak lakukan? Berpikir negatif, mencari alasan yang buruk, yang negatif, yang akan menghentikan dia melakukan sesuatu atau mencoba sesuatu. Jadi akhirnya perlahan-lahan dia makin tergiring masuk ke lembah negatif. Iya, malah sebagian anak itu seolah-olah ingin membuktikan perkataan orang tuanya. Maksud saya itu begini, Pak Paul, yang dikatakan anak ini selalu malas gitu, Pak. Dia sudah berusaha rajin tapi dikatakan malas. Akhirnya anak ini menunjukkan kemalasannya di depan orang tua itu, Pak. Betul sekali, sebab memang dia akhirnya berpikir, ya buat apa lagi saya buktikan diri saya rajin. Karena waktu saya membuktikan atau saya mencoba membuktikan bahwa saya tidak malas, tetap dikatai malas. Ya udah tanggung, mendingan saya jadi malas sekalian. Jadi ada anak-anak yang seperti itu. Satu juga yang bisa menjadi masalah kalau orang tua menuntut anak sesuatu yang anak tidak bisa berikan. Bukannya tidak mau, tapi memang tidak bisa. Contohnya, tidak semua anak akan bisa ilmu sains. Ya, karena apa? Memang kemampuannya tidak di situ. Tapi ada orang tua tidak mau mengerti hal itu. Si anak harus bisa. Nah, akibatnya si anak mulailah mengalami penurunan. Akhirnya angkanya makin hari makin jelek. Nah, ini yang juga nanti akan menanamkan bibit negatif pada diri si anak. Dia melihat dirinya memang penuh dengan ketidakbisaan. Padahalnya masalahnya bukannya dia itu tuh gagal, tidak bisa dalam segala hal. Dia tidak bisa di dalam bidang sains. Dalam bidang yang lain dia bisa, tapi orang tua tidak mau melihat hal-hal yang lain yang dia bisa. Karena apa? Orang tua mengharapkan dia bisanya dalam bidang sains. Maka itulah yang disoroti terus-menerus oleh orang tua. Nah, sayang sekali Pak Gunawan, sebab akhirnya si anak merasa dirinya buruk, jelek. Nah, dengan pandangan diri yang negatif seperti itu, tidak heran akhirnya dia pun nanti akan terjun ke dalam kehidupan dengan modal negatif. Selalu udah beranggapan dirinya pasti tidak bisa. Sudah beranggapan bahwa dirinya pasti nanti akan mentok. Tidak berani mencoba. Nanti daripada mencoba, nanti gagal lagi. Jadi dia benar-benar sebelum berperang sudah kalah terlebih dahulu. Nah, kenapa? Alasannya sederhana. Orang tua menyoroti sesuatu. Gagal melihat hal-hal yang lain di mana si anak sebetulnya sangat baik. Iya. Jadi tuntutan untuk berprestasi, misalnya mencapai ranking tertentu yang dituntut orang tua, itu tidak selalu baik. Ya? Kita harus benar-benar mengerti ya, melihat kemampuan anak kita. Seberapa tinggi, seberapa rendah, dan melihat di manakah anak kita itu memang mampu
ada yang nggak mampu dalam bidang tertentu, tapi mampu dalam bidang yang lainnya. Nah, orang tua mesti peka melihat semua ini. Dan jangan menyamaratakan semua. Misalkan, kalau dalam bidang sains itu tidak bisa, orang tua langsung sudah marah-marah, mengata-ngatai si anak, bodoh dan sebagainya. Padahalnya si anak sangat bagus dalam bidang misalkan sosial, atau dalam bidang bahasa, atau dalam bidang seni. Nah, orang tua perlu menyoroti hal yang si anak bisa, memujinya di situ, dan menerimanya, sehingga anak tahu bahwa dirinya itu oke, nggak apa-apa, nggak ada yang salah. Kenyataan dia bisa dalam bahasa, tapi kurang bisa dalam sains, itu tidak menjadikan dia seseorang yang tidak komplit. Tidak menjadikan dia seseorang yang seolah-olah cacat. Oh, tidak. Nah, orang tua penting menanamkan ya sikap positif itu dengan cara menyoroti yang si anak itu bisa dan memujinya, mendorongnya. Nah, dari fondasi ini si anak akan membangun diri yang positif, sehingga nanti dia pun waktu terjun ke dalam kehidupan berpikir lebih positif, lebih berani mencoba, sebab dia tahu di manakah kekuatannya, apa yang bisa dilakukannya, dan di bidang itulah dia akan mencobanya terus. Di bidang yang memang dia tahu dia tidak bisa, dia akan katakan, saya memang tidak bisa. Tapi dia tidak akan berkata, saya tidak bisa semuanya. Nah, kebalikannya tadi yang kita sebut itu, kalau anak dimarahi, dicela karena nggak bisa dalam bidang sains, padahalnya dalam bidang yang lain dia bagus. Akhirnya si anak akan beranggapan dalam semua hal, dalam semua bidang, dia memang tidak bisa. Maka waktu disuruh apa-apa, dia tidak mau dan sudah takut bakalan gagal. Daripada dia nanti dikatai bodoh atau apa. Jadi ada baiknya orang tua itu mendengarkan keluh kesah anak atau apa yang diharapkan oleh anak, dan menyatakan kemampuannya sampai di mana gitu dalam pembicaraan yang cukup terbuka, Pak Pol. Betul. Jadi jangan sungkan untuk orang tua ya untuk memberikan tanggapan-tanggapan, di manakah si anak itu mampu, dan juga katakan ya di manakah kira-kira si anak itu memang kurang, tidak apa-apa. Nah, saya ini tidak berkata ya Pak Gunawan bahwa orang tua itu tuh tidak boleh membicarakan kelemahan anak atau masalah anak. Bukan itu yang saya maksud ya. Ada tempat dan waktunya orang tua itu menyoroti juga yang tidak benar, yang merupakan kelemahan si anak. Tapi ini penting waktu kita mengatakannya kepada si anak, bingkailah dalam bingkai positif. Artinya begini, kita mau mencari solusinya. Kita bukan hanya mau melemparkan problem ini pada diri si anak, ya, dan memarahinya. Bukan. Kita memunculkannya untuk mencari solusinya. Jadi waktu kita munculkan, misalkan si anak itu kurang bersemangat belajar. Kita munculkan, ini yang kami lihat, kamu kok tidak bersemangat belajar, kamu kok begini-begini, bukan dia belajar tapi main-main. Nah, langkah berikutnya atau perkataan berikutnya adalah, orang tua bisa berkata, apa yang bisa kami bantu supaya kamu bisa belajar? Sebab kami memunculkan masalah ini dengan satu tujuan, supaya kita menemukan solusinya bersama-sama. Kami tidak berminat untuk membenamkan kamu dengan rasa bersalah. Buat apa? Tidak ada gunanya. Kami memunculkan ini supaya kamu menyadarinya, dan mari yuk kita diskusikan solusinya apa. Nah, dengan cara begitu si anak melihat bahwa yang memang disoroti oleh orang tua bukannya problem, tapi solusi. Bagaimana mencari solusi. Nah, ini nih menolong anak untuk membangun sikap positif dalam hidup. Waktu ada masalah, dia nggak terbenam dalam masalah, tapi dia langsung berpikir apa solusi yang bisa dicarikan. Nah, ini nih akan berdampak panjang tatkala anak nanti sudah dewasa. Ya, itulah salah satu kesulitan bagi orang tua untuk berdiri sejajar dengan anak itu supaya sama-sama melihat solusinya gitu, Pak Pol. Kadang-kadang kan kita sebagai orang tua sudah punya konsep tersendiri seperti yang tadi Pak Pol katakan, dan pendapat anak itu apapun juga kita tidak mau terima gitu, Pak Pol. Betul, jadi ada kalanya kita memang sudah menempatkan diri di atas anak ya, kita yang tahu semuanya sehingga nggak mau melibatkan anak. Nah, ini sayang ya kalau anak-anak memang terlalu kecil tidak bisa ya, betul itu. Tapi begitu anak sudah berusia di atas 10 tahun, kita seharusnya sudah bisa mulai mengajak anak untuk berdiskusi. Ini masalahnya.
kamu ulangan jelek, jelek, jelek. Nah, kita nggak bisa, atau kamu nggak bisa terus-menerus begini. Ini tidak benar. Coba beritahu kepada kami apa penyebabnya, tapi kami tidak mau terbenam dalam penyebab. Setelah kamu katakan penyebabnya, yuk kita cari solusinya. Supaya kamu tidak usah mengalami ini lagi. Nah, jadi sekali lagi, kita bingkailah dalam bingkai positif. Yaitu, kita memunculkan masalah untuk mencari solusi, bukan untuk menyalahkan dia. Yang juga seringkali orang tua lakukan adalah ini, Pak Gunawan. Orang tua karena marah ya kepada anak, langsung menyerang diri si anak. Ya, mengata-ngatai si anak. Misalnya, tahu begitu kamu tidak usah lahir, menyesal kami punya anak seperti kamu, dan sebagainya. Nah, ini nih suatu tusukan di ulu hati si anak. Bahwa dia itu memang tidak diinginkan oleh orang tuanya. Bahwa dia ini memang anak yang terlalu buruk ya untuk ada di tengah-tengah orang tuanya. Nah, apa reaksi anak? Dia akan enggan untuk dikaitkan dengan orang tuanya. Dia akan melakukan hal-hal yang berkebalikan dari yang orang tuanya idealkan atau harapkan. Dan sudah tentu dengan modal bahwa dirinya itu seburuk yang orang tuanya katakan, dia akan memang cenderung bersikap buruk, berpikir negatif tentang hidup ini, tentang hal-hal yang harusnya dilakukan. Pasti dia nggak bisa, buat apa dicoba, saya memang udah sebodoh ini, udah seburuk ini. Nah, label-label orang tua lah yang akhirnya membuat si anak menyikapi hidup dengan negatif. Iya, Pak Paul, selain faktor itu tadi, apakah masih ada faktor lain yang bisa mempengaruhi anak supaya anak itu bersikap positif dan tidak bersikap negatif gitu? Ada satu hal lain lagi yang sangat-sangat sederhana, Pak Gunawan, tapi kalau dilakukan besar sekali khasiatnya, yaitu kita mesti menciptakan suasana rumah yang santai, yang penuh gelak tawa, penuh canda, ya. Nah, misalkan juga adalah mengajak anak-anak untuk bermain bersama-sama dari kecil. Main misalkan cilukba, ya, waktu anak-anak masih di bawah usia 2 tahun, main tak umpet lah, atau apalah. Jadi, disitulah anak-anak itu tuh menikmati kehidupan dengan gelak tawanya. Nah, apa dampaknya pada sikap positif atau negatif anak? Sudah tentu anak-anak yang dibesarkan dalam rumah, di mana orang tua sering main bersamanya, terlibat dalam gelak tawa, tidak bisa tidak anak-anak ini hatinya penuh dengan sukacita. Kegembiraan itu tuh akan menandai hidupnya. Nah, sudah tentu hati yang gembira akan membuat pikiran pun lebih positif. Kalau ada apa-apa, dia tidak langsung ya cepat-cepat melihat negatifnya. Enggak, dia akan mencoba melihat positifnya sebab hatinya penuh dengan sukacita. Ya, malah ada sebagian orang tua itu yang menganggap kalau bergurau dengan anak, bercanda dengan anak itu membuat anak kurang ajar terhadap orang tuanya. Jadi ada kekhawatiran itu, Pak Paul. Ada, nah sudah tentu anak-anak itu enggak selalu ya, enggak otomatis tahu batasnya. Sudah tentu. Tugas kita lah mengajar dan mendidik si anak. Misalkan dia bermainnya memang kurang ajar dengan kita, ngata-ngata kita dan sebagainya. Nah, kita bisa katakan, kalau main atau bercanda, kamu jangan katakan ini kepada kami orang tuamu. Ini tidak sopan. Ya, jangan katakan lagi, tidak baik. Nah, inilah tugas kita. Memberitahukan kepada si anak sehingga dia tahu garis di mana dia tidak boleh melewatinya. Nah, jangan waktu anak melakukannya orang tua meledak, marah, anak nanti takut. Udah kalau begitu nggak mau main lagi dengan papa mama. Sebab nanti nggak tahu kapan papa mama ngamuk lagi, marah lagi. Kami dianggap melewati batas lah apalah. Nah, jangan. Jadi kalau memang melewati batas, ya beritahukanlah secara baik-baik, jangan langsung dimarahi. Iya. Untuk membangun suasana yang akrab seperti itu, kadang-kadang pergi bersama dalam bentuk rekreasi dan sebagainya itu juga menolong, Pak Paul. Sangat menolong. Berarti kalau orang tua itu ya bisa mengajak anak-anak untuk rekreasi, anak-anak itu belajar rekreasi. Belajar memulihkan dirinya sewaktu dia mengalami tekanan atau stres. Nah, dia mulai mengerti bagaimana memulihkan dan menyegarkan dirinya lagi. Nah, sekali lagi itu dia pelajari dari
dari orang tuanya. Sebab pada umumnya waktu kita berekreasi ya kita lebih sering ya tertawa. Nah ini yang dibutuhkan oleh si anak. Kalau orang tua gagal melakukan itu semua Pak Gunawan, malah menyoroti hidup anak dengan serius, menyoroti hidup ini dengan serius, jarang sekali tertawa. Nomor satu, suasana rumah memang menjadi tegang. Sehingga anak-anak juga akan takut untuk bercanda, untuk tertawa, untuk bermain, menggoda adiknya, kakaknya, ataupun orang tuanya. Karena takut dan takut dan takut, sekali lagi, hatinya penuh dengan ketegangan dan ketakutan. Jadi, kata yang lebih sering muncul di benaknya adalah, jangan lu, nanti ini. Kenapa? Sebab orang tua terlalu tegang, terlalu serius. Nah, jarang sekali mau bercanda dengan anak, mau bermain-main dengan anak. Nah, nanti akan berpengaruh pada si anaknya. Terutama ini dampaknya besar kalau orang tua memang selalu menyikapi hidup dengan serius. Serius. Si anak akhirnya mencontoh si orang tua menyikapi hidup seserius itu. Dampaknya apa? Si anak tidak bisa menoleransi bercanda tawa. Orang tuanya pun tidak bisa. Jadi kalau ada orang lain bercanda tertawa, mereka akan marah, tidak suka. Rasanya risih. Atau kalau orang bercanda tawa, mereka berpikir negatif, mungkin mereka yang menjadi bahan canda tawa orang lain. Jadi benar-benar itu ketersinggungan mudah muncul. Dikit-dikit tersinggung karena udah mencurigai orang pasti ini menertawakan dia. Atau kalau orang mau bermain dan tertawa, dia tidak suka. Nah, itu makin menjauhkan dia dari orang lain. Waktu dia merasa orang menjauhkan diri dari dia mulailah mengembangkan pemikiran negatif. Memang orang tidak suka lah, orang tidak serius lah dalam hidup lah. Sehingga dia terlalu kritis dengan orang. Dan itu akan makin mengusir orang atau menghalau orang pergi jauh darinya. Ya, memang ada itu orang-orang yang sudah dewasa tapi sulit untuk diajak bergurau atau untuk tertawa sejenak. Bahkan ada yang menganggap bahwa senang-senang itu dianggap sebagai dosa gitu Pak Paul. Betul, memang tidak sehat sekali ya. Jadi ada orang yang melihat canda tawa, santai, rileks sebagai dosa sehingga merasa bersalah. Padahalnya tidak ada yang menyalahkan, tapi kalau dia bercanda atau dia santai, dia sendiri sudah merasa bersalah. Kenapa? Ya karena itulah yang diperolehnya di dalam rumahnya dulu. Waktu orang tuanya memarahinya kalau dia terlalu santai atau terlalu rileks atau bercanda. Karena orang tua tidak suka dengan hal seperti itu. Jadi anak ini akhirnya mulailah mengembangkan sikap kehidupan yang kaku Pak Gunawan. Sangat kaku sekali. Harus kalau nggak hitam ya putih. Kalau nggak salah ya benar. Nggak ada lagi tuh daerah-daerah di tengah-tengah antara dua kubu ini. Jadi orang akhirnya memang tidak begitu nyaman bersama dengan mereka. Ya, dari mulut mereka selalu keluar hal-hal yang cenderung kritis. Dan kita tahu kritis cenderung memang ke arah negatif. Nah, inilah yang akan dibawanya sampai usia dewasa. Dan akan sangat berdampak dalam relasinya dengan orang lain. Ya, padahal dalam kitab Amsal sendiri dikatakan bahwa hati yang bergembira itu adalah obat Pak Paul ya. Yang sangat-sangat mujarab Pak Gunawan. Betul sekali. Iya. Ya. Pak Paul, tetapi bagi orang tua itu bagaimana membatasi dirinya supaya anak itu juga mengerti batas-batasnya antara yang serius dan yang canda tawa gitu Pak Paul. Sudah tentu kalau orang tua itu bisa menyeimbangkan keduanya, anak pun perlahan-lahan akan belajar. Jadi orang tua waktu menghadapi sesuatu, ya tekanan atau apa, dia akan berusaha ya menyelesaikan. Dan sudah tentu sikap yang dimunculkan adalah sikap serius. Nah, di situ anak belajar bahwa tatkala menghadapi tekanan atau masalah dalam hidup seperti ini, nah sikap seperti inilah yang memang diperlukan. Serius. Ada tantangan, kita harus selesaikan, kita harus serius. Nah, jadi orang tua bisa mengajarkan lewat contoh, lewat perbuatannya, tapi juga bisa dilakukan lewat perkataan. Orang tua bisa mengajarkan kepada anak, ini masalah penting sekali, kamu nggak bisa main-main ya. Kalau sampai keliru dampaknya ini panjang. Coba tolong berhati-hati, jangan sampai kamu lengah. Nah, ngomongan-ngomongan seperti itu penting. Tapi
sekali lagi ya, orang tua tidak mengatakannya terus-menerus. Kalau terus-menerus berarti si anak nantinya tuh dikit-dikit udah takut salah dan cenderung mulai hidup dengan serius. Ya, pada intinya yang ingin saya tekankan juga di sini adalah orang tua mesti bisa menertawakan dirinya sendiri. Orang yang sehat adalah orang yang bisa menertawakan kesalahannya, kebodohannya sendiri. Nah, orang yang bisa menertawakan dirinya akan berhati lebih besar. Nanti anak pun akan belajar dari orang tuanya. Dia pun bisa menertawakan dirinya. Sehingga tidak mudah tersinggung, tidak mudah curiga kepada orang. Nah, ini akan membuat sebuah relasi yang jauh lebih positif dengan orang lain. Ya Pak Paul, sekalipun sebagai orang tua, kita itu sudah berusaha keras untuk menanamkan atau menumbuhkan sifat-sifat yang positif dalam diri anak. Itu seringkali masih muncul hal-hal yang negatif dalam diri anak itu yang kita lihat, kita sendiri heran. Siapa yang mengajar anak ini kok bisa seperti ini gitu loh Pak Paul. Anak-anak tidak bertumbuh dalam rumah saja, anak-anak juga bertumbuh di luar rumah. Jadi akan ada pengaruh-pengaruh luar rumah Pak Gunawan yang akan bisa masuk ke dalam dirinya dan akhirnya memberikan pengaruh yang buruk kepadanya juga. Itu sebabnya ya kita harus menerima fakta itu. Kadang-kadang ya kita tanamkan 100, yang tumbuh 90, yang 10-nya kok negatif. Tapi ya disitulah ya anak nantinya berkesempatan untuk memikirkan ulang ya, mengambil keputusan yang lebih positif dalam hidupnya. Ya tapi sebenarnya itu masih bisa dikurangi Pak Paul ya, dampak-dampak negatif dari luar itu, daripada dampak negatif itu timbul karena masalah di dalam rumah sendiri gitu. Ya betul sekali. Jadi yang penting adalah rumah kita sendiri ya. Setelah itu ya udah, kita nggak bisa selalu ya melindungi anak dalam lingkup yang sempurna, ya enggak ya. Nah inilah kehidupan. Iya, Pak Paul dalam hal ini apakah ada firman Tuhan yang ingin Pak Paul sampaikan? Saya akan bacakan Amsal 27 ayat 18. Siapa memelihara pohon ara akan memakan buahnya. Jadi dengan kata lain Tuhan mau berkata, ya kita menabur apa, kita akan menuai apa ya. Jadi sebagai orang tua, tanamlah sikap yang positif. Tanamlah benih positif, nanti itulah buah yang akan dipetik. Anak-anak pun akan bisa menuai buah positif dalam hidupnya. Ya, terima kasih Pak Paul untuk perbincangan ini, dan para pendengar sekalian kami mengucapkan banyak terima kasih. Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang mengapa anak bersikap negatif bagian yang kedua. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan